Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Diandra Movie. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah alur cerita film dari Disney yang berjudul Encanto. Film ini dirilis pada tanggal 24 November 2021 kemarin. Film ini menceritakan sebuah keluarga kecil yang bernama Madrigal. Seluruh anggota keluarganya memiliki sebuah keajaiban, namun ada satu gadis bernama Mirabel yang tidak memiliki kekuatan tersebut. Namun Mirabel dapat menyatukan seluruh anggota keluarga. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak saja alur ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dulu kala, nenek Abuela dan suaminya, kakek Pedro, memiliki 3 anak kembar, yaitu Juliet, Peppa, dan Bruto. Saat-saat bahagia itu harus berakhir setelah desa tempat nenek Abuela dan kakek Pedro diserang, sehingga hampir seluruh penduduk desa mengungsi untuk mencari tempat hunian yang baru. Naas, mereka dikejar oleh penjahat ketika kakek Pedro ingin mencegahnya, namun malah terbunuh. Begitu melihat kakek Pedro meninggal, nenek Abuela merasa terpukul dan ketakutan. Namun tiba-tiba saja lilin yang ditinggalkan kakek Pedro membuat sebuah keajaiban besar. Lilin itu membuat wilayah di sekeliling nenek Abuela menjadi dinding batu besar, sehingga keluarga Abuela dan penduduk selamat. Rumah baru pun langsung terbentuk. Rumah besar keluarga Madrigal dinamakan The Casita. Anak-anak kembar nenek Abuela segera membuka setiap pintu ajaib yang ternyata memberikan kekuatan kepada mereka dan seluruh keturunannya. Mirabel kecil yang mendengarkan cerita dari sang nenek Abuela merasa sangat takjub dan menuruti perintah sang nenek untuk selalu membuat keluarga Madrigal bangga kepadanya. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, saat bagi Mirabel kecil untuk membuka pintu ajaibnya. Mirabel kecil sangat gugup, namun sang nenek menguatkannya. Mirabel pun berjalan menuju pintu ajaibnya. Setelah Mirabel memegang pintunya, bertahun-tahun kemudian Mirabel menjadi sosok gadis yang sangat ceria dan energik. Orang-orang sangat menyukainya. Anak bertanya kepada Mirabel, kekuatan apa saja yang dimiliki oleh keluarganya, yaitu yang pertama, ada Bibi Peppa mampu mengendalikan cuaca. Ibu Mirabel, Julieta, mampu menyembuhkan orang sakit dengan makanan buatannya. Sepupu Mirabel, Camelio, bisa berubah bentuk menjadi siapapun yang dia mau. Dan kakak pertamanya, Isabel, dapat membuat seluruh bunga bermekaran. Kakak keduanya, Luisa, ialah superwoman yang dapat mengangkat apapun dengan mudah. Anak-anak bertanya kepada Mirabel, lantas apa kekuatanmu? Mirabel terkejut mendengarnya. Dia tak mampu menjawab pertanyaan anak-anak karena hanya dialah satu-satunya keluarga Madrigal yang tidak memiliki kekuatan apapun. Padahal sepupunya Dolores pun memiliki kekuatan yang dapat mendengarkan apapun. Anak-anak dengan polos mengatakan bahwa Mirabel tidak memiliki kekuatan apapun. Tak lama kemudian, paman datang memberikan pernak-pernik untuk acara peneguhan Antonio malam ini. Mirabel mengatakan kepada anak-anak bahwa ia harus bersiap-siap untuk acaranya Antonio. Semua orang terlihat sangat sibuk mempersiapkan acara tersebut. Namun, Bibi Peppa sangat panik hingga mengeluarkan gemuruh dalam dirinya. Dia panik karena anaknya akan membuka pintu ajaib yang akan memberikan kekuatannya. Namun kemudian Isabel datang menguatkan Bibi Peppa dan merubah suasana menjadi indah kembali dengan bunganya. Di sisi lain, Antonio sangat gugup dan dia bersembunyi di bawah tempat tidur Mirabel. Mirabel menguatkannya dan memberikan sebuah hadiah. Hadiah tersebut merupakan macan tutul kesukaan Antonio. Antonio sangat suka dengan hadiah pemberian Mirabel. Tiba saatnya bagi Antonio untuk berjalan menuju pintu ajaibnya. Namun dia ingin Mirabel yang menemaninya karena dia merasa gugup. Saat Mirabel berjalan menemani Antonio, dia teringat kembali masa-masa kecilnya saat dia berjalan menuju pintu ajaibnya. Saatnya bagi Mirabel kecil untuk menyentuh pintu ajaibnya. Namun setelah Mirabel menyentuh pintu ajaib tersebut, tiba-tiba pintu tersebut menghilang, sehingga Mirabel tidak memiliki kekuatan. Tiba saatnya bagi Antonio untuk membuka pintu ajaibnya. Setelah pintu disentuh oleh Antonio, muncullah cahaya dari pintu tersebut. Dan tiba-tiba seekor burung menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Antonio terkejut, dia mampu memahami bahasa burung tersebut. Para burung dan hewan segera menghampiri Antonio.
Antonio membuka pintu dan di dalam kamar tersebut ada hutan dengan pohon yang sangat besar. Sang nenek mengucapkan selamat kepadanya dan mengajak semua keluarga untuk foto bersama. Mengetahui seluruh anggota keluarganya spesial dan memiliki kekuatan, Mirabella merasa insecure. Mirabel yang bersedih keluar dari acara tersebut. Namun Mirabel terkejut melihat rumah keluarganya retak dan mulai hancur. Mirabel segera melaporkan kepada sang nenek Abuela. Ketika nenek keluar untuk melihatnya, semua kembali seperti semula. Tidak ada yang retak maupun pecah. Nenek Abuela memarahi Mirabel dan menganggap Mirabel hanya berhalusinasi. Kemudian nenek kembali mengajak berpesta. Dia meyakinkan sang ibu bahwa apa yang dilihatnya tadi adalah nyata dan dia tidak berbohong. Mirabel mencari tahu. Dia bertanya dengan Dolores. Dolores mengatakan bahwa Luisa semalam terlihat sangat aneh. Mirabella memaksa Luisa untuk mengatakan apa yang sebenarnya semalam terjadi kepadanya. Awalnya, Luisa tidak ingin mengatakan apapun kepada Mirabel. Namun, karena Mirabel terus memaksa, akhirnya Luisa mengatakan bahwa tadi malam ia merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba kehilangan kekuatan. Luisa memberitahu Mirabel jika ingin mengetahuinya, ia harus menemukan Paman Bruto, karena hanya ialah yang memiliki kekuatan yang dapat melihat masa depan. Mirabel segera bergegas mencari Paman Bruto. Diam-diam, ia membuka pintu kamarnya. Mirabel terkejut karena di dalam kamar Paman Bruto banyak sekali pasir. Mirabel menguatkan tekadnya untuk mencari Paman Bruto. Kemudian ia terjatuh ke dalam pasir. Setelah terbangun, dia sangat terkejut karena kamar Paman Bruto ternyata menara dan memiliki anak tangga yang sangat banyak. Kemudian Mirabel menyusuli lorong. Ia menemukan pintu bulat. Kemudian ia masuk ke dalam pintu tersebut. Ia menemukan bongkahan kaca. Mirabel segera menyatukan setiap bongkahan kaca tersebut. Ketika bongkahan kaca tersebut disatukan, ternyata di situ nampaklah Mirabel. Seketika langit-langit menjadi runtuh. Dan Mirabel segera mengumpulkan bongkahan tersebut dan segera bergegas keluar. Ketika keluar, Mirabel tidak sengaja menabrak sang nenek. Nenek bertanya, "Dari mana saja Mirabel?" Namun sebelum Mirabel sempat menjawab, Luisa datang. Dia mengatakan bahwa ia kehilangan seluruh kekuatannya. Ketika Mirabel ingin menyatukan kembali bongkahan kaca tersebut, tiba-tiba saja Bibi Peppa masuk. Mirabel bertanya kepada bibinya, siapakah Paman Bruno sebenarnya? Kemudian Bibi Peppa dan Paman yang menceritakan bahwa Paman Bruno bisa melihat masa depan, namun yang dilihat selalu hal-hal yang buruk yang akan terjadi di masa depan. Mirabel kembali masuk ke kamarnya dan segera menata lagi bongkahan kaca tersebut. Mirabel yang tertegun melihat bongkahan kaca tersebut dikejutkan oleh ayahnya yang tiba-tiba saja masuk dan melihat bongkahan kaca tersebut. Ayahnya mengatakan bahwa bongkahan batu tersebut tidak memiliki arti apapun. Namun sayangnya, Dolores mendengarkan percakapan mereka. Di dalam acara pertunangan Isabel, Mirabel terus memandang Dolores agar tidak mengatakan apapun yang telah didengarnya. Namun Dolores mengatakan kepada Camilio, dan Camilio mengatakan kepada Paman dan Bibi Peppa. Bibi Peppa kemudian mengatakan kepada Ibu Mirabel. Mirabel yang ketakutan seketika langsung menunduk. Namun Mirabel melihat bahwa lantai mulai retak. Tak lama kemudian musang hewan Antonio mengambil bongkahan kaca dan menyatukannya. Di tengah kekacauan tersebut, Mirabel melihat sekelompok tikus yang sedang berlari membawa bongkahan kaca.
Mirabel pun mengikuti tikus-tikus tersebut. Tikus-tikus itu ternyata masuk ke sebuah jendela. Mirabel pun mengikutinya. Ia menemukan Paman Bruno yang selama ini ternyata bersembunyi di dinding rumah mereka. Mirabel pun membujuk Paman Bruno untuk melihat lagi masa depannya dan mencari tahu mengenai rumah Casita yang telah retak. Saat Paman Bruno mulai ritualnya, ia melihat penglihatannya kembali. Dan untuk memperbaiki rumahnya yang retak, Mirabel harus berbaikan dengan Isabel karena selama ini keduanya sedang bersih tegang. Tidak ingin membuang-buang waktu, akhirnya Mirabel langsung menemui Isabel dan meminta maaf. Walaupun awalnya sempat adu mulut, mereka akhirnya berdamai. Dan Mirabel mengetahui rahasia besar bahwa Isabel ternyata tidak ingin menikah. Karena Mirabel dan Isabel akhirnya berdamai dan berbaikan, akhirnya Casita rumah mereka mulai membaik. Mengetahui kekuatan Isabel yang berubah menjadi mengerikan, Nenek Abuela sangat marah. Nenek menganggap bahwa Mirabel telah mempengaruhi Isabel, sehingga kekuatan Isabel menjadi sangat mengerikan. Mirabel sangat marah karena sang nenek tidak pernah percaya kepadanya. Kemarahan Mirabel membuat rumah menjadi retak. Isabel dan Cameleo ingin membantu mengambil lilin ajaib, namun mereka kehilangan kekuatannya. Mirabel dengan sekuat tenaga menyelamatkan lilin ajaib tersebut. Namun sayangnya ketika lilin berhasil diselamatkan, lilin tersebut padam berserta hancurnya rumah mereka. Dengan perasaan sedih, Mirabel meninggalkan Encanto. Semua orang khawatir karena Mirabel sudah seharian menghilang. Akhirnya Nenek Abuela menemukan Mirabel yang sedang menangis di pinggir sungai. Nenek lantas meminta maaf kepada Mirabel dan menceritakan bahwa di sungai inilah kakak Pedro meninggal. Nenek Abuela mengatakan selama ini ia takut kalau kekuatan magis menghilang dan Encanto dalam bahaya. Itulah alasan sang Nenek Abuela selalu ingin semua keluarganya memiliki kekuatan untuk membantu dan melindungi para penduduk. Nenek dan Mirabel berdamai, dan Mirabel melihat kupu-kupu ajaib. Paman Bruno pun datang menjemput mereka. Nenek Abuela tertegun melihat anaknya yang selama ini menghilang dan langsung memeluknya. Mereka bertiga akhirnya kembali ke rumah. Ketika melihat Paman Bruno, Ibu Mirabel dan Bibi Peppa langsung memeluknya. Keluarga Mirabel bahu-membahu membangun kembali rumah mereka di Casita, dibantu oleh para penduduk. Ketika Mirabel mulai membuka pintu, keajaiban pun terjadi. Pintu langsung bercahaya dan membentuk gambar keluarga mereka. Akhirnya kekuatan keluarga Madrigal pun kembali dan mereka bersuka cita dan akhirnya mereka happily ever after. Terima kasih teman-teman sudah menonton alur cerita Encanto. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload alur cerita film berikutnya. Assalamualaikum.